Kenapa Allah bikin gitu? Nggak bikin aja itu otak laki-laki sama hipotalamusnya dengan perempuan, supaya syahwatnya sama. Bu, ibu mau suaminya yang jaga ibu atau ibu yang jaga suami? Ini tanya dulu nih. Ya, karena tugas suami jaga kita lebih besar, ya, makanya Allah buat ini besar. Paham ya, Bu? Iya. Tapi otomatis juga syahwat birahinya besar. Kenapa? Ada kaitannya? Nggak ada. Apa? Buat laki-laki atau buat suami kita, pada saat dia mencari nafkah untuk menjaga keamanan ekonomi keluarganya, sangat tegang di luar sana waktu dia bekerja. Dan untuk melepaskan ketegangannya, ini nih harus dibuat rileks. Hipotalamusnya nggak tegang. Caranya hubungan intim suami istri. Banyak sekali suami menyerahkan semua penghasilan ke istri. Ya, nggak gitu sebetulnya. Kadang-kadang dia cuma dijatain, Bu, tiap hari berapa ya, gitu. Itu keliru itu. Keliru. Itu lagi yang laki-laki bawah sadarnya, ya, akan merasa bahwa dia sebagai hero-nya mana. Yang darurat yang harus dia mengeluarkan dana untuk ini mana gitu. Itu kan lama-lama dan ada satu tapi saya lupa ya di mana hipotalamus bisa mengkerut, Mas Helmi. Gara-gara itu. Gara-gara itu. Sehingga dia punya kemampuan mencari nafkah berkurang. Ya. Dan ada yang ekstrim. Maaf, bisa jadi gay. Termasuk habis berhubungan badan ya, berhubungan intim, itu laki-laki cenderung langsung tidur kan, Bu ya. Dan hipotalamus itu juga pusat syahwat birahi, Mas. Artinya dia mungkin tidur duluan, jadi macam-macam ya. Iya. Tidur duluan, tengah malam bangunin istrinya untuk beribadah intim tadi. Ya. Dan langsung tidur lagi. Kalau yang itu karena pada saat orgasmes itu dopamin naik, endorfin naik, itu bikin tidur. Orang kayak pakai putau, putau kan heroin. Iya. Morfin kan? Iya. Endorfin kan morfin. Tapi endorfin kan morfin alami. Itu persis kayak orang pedau kalau kita bahasa pecandu tuh. Fly. Nah, tetapi pada saat tidur itu sebetulnya dia mengulang kembali pelayanan istrinya. Dia gembira, bahagia. Cuman ibu-ibu suka sebel kan ditinggal tidur. Padahal si suami lagi menikmati. Flashback tentang layanan istrinya. Beberapa tahun ini saya terus belajar tentang neuroscience. Ternyata otak perempuan itu sesungguhnya, ini saya harus buka ya, supaya kita tidak melecehkan syariat kita yang membolehkan poligami. Ternyata otak perempuan ya itu bersedia sharing atau berbagi. Iya, coba ibu bersedia berbagi nggak dengan anak-anak kalau ada makanan? Nah itu maksudnya. Kata ibu-ibu, kalau gitu mah iya. Tapi ternyata bukan hanya sekedar rela berbagi dengan anak-anak. Perempuan juga rela berbagi dengan saudaranya, rela berbagi dengan teman-temannya. Kemarin dapat konten bagus banget, Bu. Katanya perempuan tuh sukanya 3 eng. Ngemil, ngemol, ngomel. Dan mereka tidak suka laki 3 kosong katanya, Bu. Apa otak kosong, omong kosong, sama kantong kosong. Bener banget ya. Iya, itu fitrah semua, Fitrah semua ya. Fitrah semua. Gue ketawa, gue tunjukin istri saya. 3 eng itu kan gara-gara 20.000 kata kita sama korpus kolosum yang tebal. Iya kan? Iya. Kalau mau ngata-ngatain suami di buku diary, ya Allah, nah dari situ baru kita lihat, oh cuman mau minta ini kan keinginan kita cuman wanting to control, wanting for approval, mau wanting for secure kan, itu doang basic dari emosi kita kan. Kalau laki-laki besarnya 2,5 kali dari perempuan, berarti siapa yang lebih cepat lapar dan haus? Laki-laki. Maka biasanya laki-laki ya seneng banget kalau istrinya
memenuhi kebutuhan itu, makan minum. Waktu itu pernah saya ceritakan, pantang nasehatin anak laki dalam keadaan dia lapar. Bu, ingat ya. Dan kalau suami pulang biarpun tengah malam, kata-kata yang paling indah dan pas di otaknya adalah, sudah makan ya? Abi udah makan? Walaupun kita tahu dia udah makan, tanya aja. Supaya untuk kebutuhan ini otak nih. Aku sekarang lagi nggak enak perasaan nih. Sebetulnya aku kesel sama kamu. Kenapa keselnya harus kasih tahu? Karena waktu aku WA kamu nggak balas, padahal kamu statusnya online. Misalnya gitu kan? Kan perempuan gara-gara gitu aja kesel loh. Atau misalnya, ya, itu saya pernah kok kayak gitu. Kamu pergi keluar kota, udah sampai di luar kota, yang dikasih tahu teman kamu. Saya istrinya nggak dikasih tahu. Aku kesel loh itu. Aku nggak suka loh kayak gitu. Jadi si suami ngerti, oh istriku nggak suka kayak gitu. Oke, next time aku akan juga lapor sama kamu, WA kamu. Udah beres. Karena memang beginilah sebetulnya yang diharapkan. Komunikasi efektif. Adapun kesel kita, mau manja-manja kita, sudah manja-manja sama Allah. Makanya terus istri-istri, aduh gimana sih nih ayah kamu nih, semuanya bunda itu tuh tersinggung. Wah, itu banget. Kenapa perempuan juga kayak gitu? Karena kan dia penat juga sebetulnya. Iya, iya. Ingin ngeluarin aja. Makanya disebut perempuan perlu bicara. Karena masalah berputar-putar sampai dia sudah kemukakan baik verbal maupun tulisan. Kamu minta izin apa ngasih tahu? Ya. Ya. Saya waktu itu tersadar, oh iya ya, salah, beda ya. Minta izin dan memberitahu. Ayah, aku mau ke Bandung. Hari ini juga berangkat. Itu bukan izin. Itu memberi tahu. Maklumat. Kalau izin tuh harus jauh hari. Terus ada pertanyaan, bolehkah? Gitu. Itu juga harus disosialisasikan tuh. Iya. Karena laki-laki tersinggungnya gara-gara itu. Iya. Small thing ya. Iya, cuman karena malas juga berantem. Iya. Dan stok kata-katanya udah habis, yain aja lah. Iyalah. Nah, tapi kan terserah lu dah. Jadi kalau suami udah ngomong terserah lu dah, itu bahaya banget. Terserah lu dah, terus di istri pokoknya, itu juga bahaya Bu ya. Iya, pokoknya. Kalau pokok itu nggak bisa dibantah tuh Bu, ya terserah lu lah. Iya, terserah. Tuh sepasang tuh perempuan, pokoknya saya harus pergi, pokoknya harus ada. Suami akan bilang, laki-laki bilang terserah lu lah. Terserah lu. Udah pintu dari kehancuran sebetulnya ya, karena bagaimana cara menjalin rumah tangga yang harmonis apabila saya dan suami sama-sama pendiam dan lebih cenderung memendam keluhan dan perasaan. Suami saya orangnya tegas dan bicara sangat to the point dan tidak suka kalau saya menangis atau ngambek karena tidak bisa menenangkan, malah menyalahkan saya ini lemah. Sedangkan saya karakternya melankolis, jadi mudah nangis kalau sudah mulai rumit pembicaraannya. Jadi kalau mau ngomong sama suami, itu memang nggak bisa asal-asalan, nggak bisa ujuk-ujuk, apalagi suaminya yang wataknya kayak gini nih, wataknya yang to the point. Alih-alih kita pengen mendapatkan kasih sayangnya sebagai pelipur lara, malah dimarahin. Jadi sebelum kita ngobrol sama suami atau bilang sama suami, ngobrol dulu sama Allah. Habis sholat, ya Allah, saya kesel banget. Bahkan mungkin keselnya sama suami ya, kesel banget sama suami saya, ya Allah. Ya aku nggak ngerti ya tentang aku, ya Allah. Dia udah jadi ngomong sama Allah aja tadi. Tadi kan kita udah belajar kan, bahwa komunikasi di awal itu harusnya komunikasi dengan Allah dan diri sendiri.